Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yulison dan Ibu Melina selaku pembimbing saya, dan juga lupa yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Cita Kirana. Saya akan mempresentasikan tugas akhir Sabtu saya yang berjudul penentuan paket aktivitas kesehatan harian ideal bagi pasien resiko penyakit diabetes menggunakan algoritma genetika. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan paket aktivitas harian yang ideal bagi pasien resiko penyakit diabetes dengan menggunakan algoritma genetika. Batasan masalah. Penelitian ini khusus ditunjukkan untuk pasien yang memiliki resiko diabetes. Yang kedua, menentukan representasi kromosom untuk optimasi komposisi makanan bagi penderita diabetes. Tujuan penelitian, membangun sistem yang dapat menentukan paket aktivitas pasien resiko penyakit diabetes berdasarkan data rekam medis dengan menggunakan algoritma genetika. Luaran dan manfaat. Luaran dari penelitian ini adalah sistem yang dapat menentukan paket aktivitas pasien resiko penyakit diabetes. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dari sistem yang dibangun dalam penelitian ini dapat membantu penderita penyakit diabetes dalam menjaga kadar gula tetap normal. Untuk tinjauan pustaka ada 4, yaitu indeks massa tubuh, berat badan ideal, jenis kelamin, dan usia. Indeks massa tubuh. Perhitungan status gizi berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT dihitung menggunakan rumus seperti berikut. IMT sama dengan berat badan per tinggi badan dikali 2. Untuk kategori normal, jumlah IMT-nya untuk kategori kurang, jumlah IMT-nya kurang dari 18,4. Untuk kategori normal, jumlah IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Untuk kategori lebih, jumlah IMT-nya 2,3, 23,0 sampai 24,9. Untuk kategori obesitas 1, jumlah IMT 25,0 sampai 29,9. Untuk kategori obesitas 2, jumlah IMT-nya lebih dari 30. Berat badan ideal. Perhitungan berat badan ideal menggunakan rumus sebagai berikut. BBI atau berat badan ideal sama dengan 90% dikali tinggi badan dikurangi 100 dikali 1 kilo. Untuk jenis kelamin pasti berbeda kebutuhan kalorinya. Untuk perempuan bisa memiliki kalori sebesar 25 kalori per kilogram berat badan, sedangkan untuk laki-laki sebesar 30 kalori per kilogram berat badan. Untuk perhitungannya yaitu laki-laki sama dengan berat badan ideal dikali 30 kalori, untuk perempuan berat badan ideal dikali 25 kalori. Untuk usia, perhitungan kalori ini juga memiliki beberapa kategori usia. Yang pertama, usia 40-59 tahun dikurangi 5%. Yang kedua, usia 60-69 tahun dikurangi 10%. Yang ketiga, usia 70 tahun ke atas dikurangi 20%. Inisiasi awal dan representasi kromosom. Dalam mengolah data, kromosom yang ada pada populasi dibutuhkan representasi data agar dapat diproses oleh sistem yang dibuat. Representasi data makanan agar dapat dilakukan penyusunan kromosom menggunakan representasi bermutasi. Representasi kromosom yang digunakan pada penelitian ini menggunakan representasi yang menggunakan tipe data integer. Dalam penelitian ini terdapat 15 gen penyusunan kromosom, masing-masing jadwal makanan pokok dan selingan 3 gen. Jadwal makan dibagi 5 waktu, yaitu makan pagi, selingan makan pagi atau siang, makan siang, selingan makan sore atau malam, dan makan malam. Nilai fitness adalah untuk menyatakan baik tidaknya nilai suatu individu. Nilai ini membedakan kualitas kromosom agar dapat dibedakan yang berkualitas atau tidak. Contohnya, misalkan makan pagi ini menunya tuh seperti ini. Dilanjut dengan menu makan siang,
makanannya menunya tuh seperti ini, seperti misalkan dikurangi kadar karbohidratnya atau kadar lemaknya atau kadar proteinnya seperti itu. Jadi setiap harinya menunya tuh tidak sama. Nah, jadi itu akan menurunkan kadar gula di dalam tubuh yang dikonsumsi oleh pasien. Untuk metode penelitian, data yang dikumpulkan itu adalah dengan cara wawancara, dengan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pasien diabetes. Yang kedua ada studi literatur dilakukan untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.